Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulistari dengan NIM 120 11 427520 dari program studi Tadris IPS kelas 2B Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan di mana video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 dengan mata kuliah Pendidikan IPS. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan mengenai bagaimana kontribusi atau sumbangan mata kuliah pendidikan IPS dalam mengembangkan keilmuan dan kepribadian mahasiswa program studi Tadris IPS Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Jawaban pertanyaan dari nomor 1 yaitu ilmu pengetahuan sosial atau lebih dikenal dengan IPS adalah program pendidikan yang memiliki bahan pendidikan dari berbagai disiplin ilmu, sosial dan humaniti atau ilmu pendidikan dan sejarah yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan kebudayaan Indonesia. IPS juga dapat dikatakan sebagai suatu fusi atau perpaduan dari sejumlah mata pelajaran sosial sehingga dalam mata pelajaran IPS tersebut menggunakan bagian-bagian tertentu dari ilmu-ilmu sosial. Pada prinsipnya, pendidikan IPS di sekolah dasar tidak mengajarkan ilmu-ilmu sosial sebagai disiplin ilmu, melainkan konsep-konsep esensi ilmu-ilmu sosial untuk membentuk siswa menjadi warga negara yang baik. Karena itu, sebagai upaya dalam pembentukan karakter, maka perlu adanya kesesuaian dengan budaya bangsa ini. Pelaksanaannya tidak semata-mata hanya dilakukan di sekolah melalui rangkaian kegiatan belajar mengajar, tetapi dapat diadakan serangkaian kegiatan pengembangan diri yang dilakukan di luar sekolah. Pembiasaan-pembiasaan dalam kehidupan seperti religius, jujur, disiplin, toleran, kerja keras, cinta damai, tanggung jawab, kerjasama, adil, dan peduli perlu dimulai dari lingkup terkecil seperti keluarga sampai dengan cakupan yang lebih luas di masyarakat. Nilai-nilai tersebut tentunya perlu tumbuh kembangkan yang pada akhirnya dapat membentuk pribadi, karakter peserta didik yang selanjutnya merupakan pencerminan hidup suatu bangsa. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2 dengan pertanyaan, coba saudara analisis isu-isu sosial kontemporer yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial yang dapat diangkat dalam proses pembelajaran IPS. Sebagai praktis pendidikan IPS, bagaimana sikap Anda melihat fenomena dan problematika sosial tersebut? Coba jelaskan. Isu global mampu menyita perhatian masyarakat global dan memberi pengaruh yang luas, termasuk mendorong kelompok masyarakat mengambil keputusan berani. Pendidikan IPS berkepentingan menjaga semangat kewarganegaraan yang baik, sehingga harus mampu mensikapi isu-isu global tersebut dengan baik melalui pembelajaran yang lebih bermakna agar mampu meredam dampak negatif isu global yang berkembang. Pendidikan IPS adalah penyederhanaan dan seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Isu global adalah tantangan dalam melaksanakan pembelajaran pendidikan IPS. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut dapat dilaksanakan pada level kelembagaan dan level kelas. Secara kelembagaan, kurikulum pendidikan IPS harus disesuaikan dengan tantangan global, intensitas, forum akademik,
ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Pada level kelas, guru dan dosen perlu meningkatkan kapasitasnya melalui pelatihan dan kreatif dalam melaksanakan pembelajaran yang bermakna agar upaya menghasilkan warga negara yang baik dapat terwujud. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu tujuan akhir pendidikan adalah memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan konsep yang dipelajarinya. Karena itu, harus diimplementasikan melalui dua strategi, yaitu pendidikan sebagai transfer of knowledge dan pendidikan sebagai transformation of values. Deskripsikan kedua strategi tersebut dan berikan contoh implementasinya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang keempat dengan pertanyaan mengapa ilmu-ilmu sosial cenderung dikelompokkan sebagai soft science jika dibandingkan dengan ilmu alam. Berikan penjelasan Anda dengan memberikan satu contoh konkret dan upaya mengeliminasi dampak buruk dari pengelompokan tersebut terhadap kajian IPS. Karena ilmu-ilmu sosial mengacu pada masyarakat, meskipun IPA dan IPS saling berkaitan, tapi IPS lebih cenderung atau masuk pada kesosialan. Pada dasarnya, antara IPS dan IPA itu saling membutuhkan, IPA dengan alamnya dan IPS dengan sosialnya. Apabila saling dibedakan, maka negara tidak akan maju. Ilmu sosial di perkembangannya sangat lambat karena kesulitan dalam pengamatan. Tidak seperti halnya ilmu alam yang mampu mengamati gejala-gejala alam secara dekat dan langsung lewat media indera. Ilmu sosial sangat sulit menggunakan pengamatan langsung. Bahwa benar, ahli ilmu sosial mengamati gejalanya melalui meraba, mencium, atau mengecap gejala yang sudah terjadi di masa lalu. Memasuki pertanyaan yang selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 5 dengan pertanyaan, coba saudara uraikan serta jelaskan tentang strategi pembelajaran nilai dan keterampilan sosial dalam pendidikan IPS. Keterampilan sosial yang dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya berhubungan dengan keterampilan intelektual atau kemampuan kognitifnya. Oleh karena itu, seringkali tidak bisa dibedakan dengan jelas antara keterampilan intelektual dengan keterampilan sosial. Misalnya, ketika siswa melakukan antri di depan layanan umum, tidak hanya dia terampil menghargai hak orang lain dan berbuat atau bertindak tertib, melainkan juga dia tahu bahwa hak orang lain itu harus dihargai. Dan hidup tertib itu bagian dari ciri warga negara yang baik. Dalam kurikulum pendidikan IPS, di beberapa negara juga sering memasukkan berbagai jenis keterampilan sosial, yang di dalamnya terdapat keterampilan intelektual. Strategi ini menekankan peserta didik menggunakan keterampilan intelektual dalam memperoleh pengalaman baru atau informasi baru melalui investigasi yang sifatnya mandiri. Dengan demikian, keterampilan memperoleh informasi baru berdasarkan pengetahuan mengenai informasi atau pengalaman belajar sebelumnya merupakan kondisi baik untuk mengembangkan keterampilan yang terkait dengan penguasaan. Memasuki pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan nomor 6 dengan pertanyaan, jelaskan serta uraikan latar belakang lahir dan berkembangnya IPS di Indonesia dan bandingkan dengan pendidikan IPS di luar negeri. Mata pelajaran IPS di SMP di Indonesia dan Australia pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni membentuk warga negara yang baik, membantu peserta didik memecahkan masalah, dan menumbuhkan kebanggaan akan budaya bangsa. Pembelajaran IPS di NSW tidak terlalu banyak materi, tetapi lebih mengedepankan strategi pemecahan masalah. Hal ini berbeda dengan di Indonesia yang terlalu syarat dengan materi. Selain perbedaan strategi pembelajaran,
Pembelajaran IPS di Indonesia dan Australia juga berbeda dari teknik penilaian yang digunakan. Di Indonesia, penilaian masih mengacu pada angka-angka sebagai simbol keberhasilan belajar peserta didik. Sementara di Australia, penilaian laporan kemajuan peserta didik lebih menekankan pada proses yang telah dilakukan peserta didik dalam mencapai kompetisi. Di Indonesia lebih menekankan hasil, di Australia lebih menekankan pada proses. Filosofi yang digunakan Australia adalah bahwa setiap peserta didik yang belajar pasti mengalami kemajuan.